Well, I think Indonesia has a very good chance to qualify for the World Cup. They've improved a lot compared to previous years. You have guys like Jay Idzes, Rizky Ridho, Marcelino, and Ivar Jenner who are all doing great. And Coach Sintayong akan tetap melatih Timnas Indonesia Senior yang disampaikan langsung oleh Ketua Umum PSSI. Tentu kepastian ini adalah kabar baik bagi kita karena kita juga ingin agar Coach Sintayong tetap lanjut melatih Timnas Indonesia Senior. Kenapa? Kontrak sama Sintayong gimana disebut? Kita sudah memberikan final kontrak kepada Coach Sintayong, tetapi tentu hari ini kan Coach Sintayong sedang beristirahat. Ya, kemarin Coach Sintayong ada melakukan kegiatan kesehatan yang harus dirawat di rumah sakit. Ya, jadi kita masih menunggu recovery Coach Sintayong. Hai semuanya, selamat datang di channel YouTube Garuda IDN. Berikut ini kami akan membagikan kumpulan berita Timnas terbaru nih, diantaranya sebagai berikut. Mengejutkan Cristiano Ronaldo sampai komentar begini, setelah Patrick Kluivert mencoret Ivar Jenner dan Marcelino Ferdinand. Seharusnya mereka masih bisa jadi pemain cadangan bukan dicoret dari Timnas. Akibatnya Indonesia malah dicap aneh oleh media Timur Tengah hingga Asia akibat ulah Patrick Kluivert. Untungnya Erick Thohir langsung gercep memecat Patrick Kluivert diganti Shin Tae-yong lagi. Terima kasih Pak Erick Thohir, memang Patrick Kluivert ini sangat memalukan padahal hasilnya 0 besar, masih bagusan Shin Tae-yong. Namun sebelum lanjut ke pembahasannya, alangkah baiknya untuk tekan tombol like dan subscribe-nya ya guys. Jika sudah, mari kita lanjut. Timnas Indonesia kini tengah menjadi sorotan besar di kancah sepak bola Asia. Atmosfer panas mulai terasa sejak skuad Garuda bersiap menghadapi dua partai penting di ronde 4 kualifikasi Piala Dunia 2026. Lawan yang dihadapi bukanlah tim sembarangan, yakni Arab Saudi pada tanggal 9 Oktober 2025 dan Irak pada 12 Oktober mendatang. Dua laga ini akan menentukan langkah besar Indonesia dalam menorehkan sejarah. Namun, kabar mengejutkan justru datang dari ruang seleksi pemain. 5 nama yang selama ini dianggap sebagai tulang punggung malah harus tersingkir. Mereka adalah Ivar Jenner, Marcelino Ferdinand, Adrian Wibowo, dan Rafael Struijk. Bahkan nama Ivar disebut 2 kali dalam daftar yang mencuat, memperlihatkan betapa kontroversinya keputusan yang diambil. Yang lebih mengherankan lagi, Patrick Kluivert justru memanggil pemain-pemain yang performanya dipertanyakan. Ada Yance Sayuri, Mark Klok, Beckham Putra, Ramadan Sananta, Stefano Lillipali, bahkan Egy Maulana Fikri. Beberapa di antaranya memang sudah lama tidak menunjukkan ketajaman di lini depan, bahkan usia tak lagi muda. Keputusan ini pun langsung dianggap sebagai blunder fatal, memunculkan pertanyaan besar tentang arah kepelatihan di bawah Kluivert. Sorotan semakin memanas ketika Cristiano Ronaldo, mega bintang asal Portugal, ikut angkat bicara terkait kontroversi pencoretan pemain Timnas Indonesia. Dalam sebuah wawancara eksklusif dengan media Timur Tengah, Ronaldo tidak bisa menyembunyikan keterkejutannya. Ia menyebut ada beberapa pemain muda Indonesia yang cukup menjanjikan dan sangat layak berada di skuad utama. Menurutnya, nama-nama seperti Jay Idzes, Rizky Ridho, Ivar Jenner, hingga Marcelino Ferdinand adalah aset yang patut dijaga. Ronaldo menegaskan bahwa keputusan mencoret pemain sekelas Marcelino dan Ivar merupakan langkah yang tidak masuk akal. Saya sangat terkejut ketika mendengar kabar itu. Bagaimana mungkin pemain yang sebelumnya tampil gemilang justru tidak mendapat tempat di tim? Bahkan, Marcelino sempat mencetak 2 gol saat melawan Arab Saudi, dan itu bukan prestasi kecil. Pemain muda seperti dia seharusnya masih diberi kesempatan minimal di bangku cadangan. Mereka punya energi, punya visi, dan tentu saja punya kontribusi besar bagi masa depan sepak bola Indonesia. Mencoret mereka dari skuad sama saja menghapus peluang tim untuk tampil lebih kuat, ujar Ronaldo kepada media Timur Tengah dengan nada kecewa yang panjang. Pernyataan ini langsung menjadi headline di berbagai media. Publik pun semakin yakin bahwa yang dilakukan Patrick Kluivert adalah keputusan gegabah. Apalagi Ronaldo sampai menyebut Kluivert sebagai pelatih yang tidak profesional.
Seorang pelatih yang baik harus bisa menilai potensi, bukan hanya melihat usia atau faktor lain yang tidak relevan. Apalagi pemain-pemain ini masih muda. Seharusnya pelatih mendukung, bukan malah menyingkirkan, lanjut Ronaldo dalam komentarnya. Resonansi dari komentar Ronaldo ini tentu semakin mempermalukan Kluivert. Bayangkan, seorang legenda dunia sampai ikut campur dalam polemik internal timnas Indonesia. Ini bukan hanya tanda bahwa masalahnya serius, tetapi juga memperlihatkan betapa besarnya perhatian dunia pada sepak bola tanah air. Tidak sedikit fans yang kemudian membandingkan dengan era Shin Tae-yong. Mereka merasa STY jauh lebih konsisten dalam meracik tim, bahkan selalu memberi ruang untuk talenta muda. Komentar Ronaldo akhirnya mempertegas bahwa ada sesuatu yang tidak beres dalam manajemen Kluivert. Tentu saja, hal ini menjadi pukulan telak bagi PSSI dan publik sepak bola nasional. Di tengah sorotan dan kritikan yang semakin deras, muncul kabar yang membawa harapan baru. Shin Tae-yong, sosok yang selama 5 tahun terakhir menjadi arsitek kebangkitan timnas Indonesia, akhirnya mengaku telah dihubungi langsung oleh Erick Thohir. Sang ketua umum PSSI itu bergerak cepat menanggapi keresahan publik dengan langkah nyata, memanggil kembali STY untuk kembali menukangi skuad Garuda. Ya benar. Saya baru saja menerima telepon dari Pak Erick Thohir. Beliau menyampaikan bahwa Indonesia membutuhkan saya kembali untuk mengawal sisa laga kualifikasi. Ini bukan keputusan mudah, tapi saya selalu punya rasa tanggung jawab untuk tim ini. Saya sudah bersama pemain-pemain muda sejak mereka masih berkembang, saya tahu potensi mereka, dan saya tidak ingin perjuangan ini sia-sia hanya karena keputusan yang salah. Jika negara memanggil, saya akan selalu siap. Dan saya janji, saya akan berikan segalanya untuk Indonesia, ujar Shin Tae-yong kepada wartawan dengan tegas. Pernyataan ini sontak viral di berbagai media sosial, terutama TikTok dan Instagram. Publik merasa lega sekaligus bersemangat, karena figur yang mereka percaya akhirnya kembali ke kursi kepelatihan. Tidak sedikit netizen yang menyebut langkah ini sebagai gerakan penyelamat bagi timnas Indonesia. Memang tidak bisa dipungkiri, Shin Tae-yong telah menorehkan banyak pencapaian penting. Selama 5 tahun masa kepemimpinannya, ia berhasil membangun pondasi sepak bola yang kokoh. Ia berani melakukan regenerasi, memotong pemain tua yang tidak lagi produktif, dan fokus pada talenta muda. Hasilnya terlihat nyata. 3 kelompok umur sekaligus berhasil menembus Piala Asia. Lebih dari itu, STY juga membawa Indonesia lolos ke ronde 3 kualifikasi Piala Dunia sebelumnya. Salah satu momen yang paling dikenang adalah ketika timnas mampu menumbangkan Arab Saudi dan menahan imbang Australia. Capaian itu bukan sekadar statistik, melainkan bukti kerja keras dan strategi jitu dari seorang pelatih yang benar-benar memahami tim. Kembalinya Shin Tae-yong jelas dianggap sebagai kabar baik. Publik percaya, di tangan STY, timnas Indonesia akan kembali punya arah jelas dan strategi matang. Apalagi, 2 laga sisa melawan Arab Saudi dan Irak adalah laga penentuan yang tidak bisa dianggap enteng. Waktu semakin dekat. Tanggal 9 Oktober tinggal menghitung hari, dan publik menanti dengan harapan baru. Namun satu hal yang pasti, kepercayaan terhadap Patrick Kluivert sudah hilang. Keputusan-keputusan kontroversialnya membuat banyak orang menilai bahwa ia bukan sosok yang tepat memimpin timnas Indonesia. Bahkan, tudingan miring pun muncul. Tidak sedikit yang berspekulasi bahwa pemilihan pemain dilakukan karena intervensi mafia bola, bukan berdasarkan prestasi di lapangan. Tentu saja isu seperti ini membuat situasi semakin runyam. Publik cenderung percaya, apalagi hasil yang ditorehkan Kluivert sejauh ini memang nihil. Kekalahan demi kekalahan tidak bisa ditutupi dengan alasan apapun. Hal inilah yang memicu ketidakpercayaan yang semakin meluas. Maka ketika Erick Thohir mengambil langkah tegas memecat Kluivert, keputusan itu disambut dengan rasa lega yang luar biasa. Kini fokus publik hanya tertuju pada 2 laga penting, melawan Arab Saudi pada 9 Oktober dan Irak pada 12 Oktober. Hasil dari 2 pertandingan ini akan menentukan apakah Indonesia masih punya peluang lolos atau tidak. Banyak yang berpendapat, meskipun hasilnya belum tentu sempurna, tetapi setidaknya jika dipimpin oleh Shin Tae-yong, masyarakat bisa lebih ikhlas. Alasannya sederhana, STY dikenal sebagai pelatih yang jujur, disiplin, dan tidak mau terlibat dalam praktik kotor. Itulah sebabnya banyak mafia bola dan pundit tertentu yang justru tidak suka dengan dirinya. Tapi di mata publik, Shin Tae-yong adalah figur yang bisa dipercaya. Maka wajar jika kehadirannya kembali dianggap sebagai momentum kebangkitan.
Di sisi lain, Erick Thohir juga mendapat apresiasi besar. Ketegasan dan kecepatan dalam mengambil keputusan membuat banyak pihak menilai masa jabatannya sebagai Ketua Umum PSSI layak diperpanjang. Keberanian untuk melawan arus, memberhentikan Kluivert, lalu mengembalikan STY menjadi bukti nyata kepemimpinan yang pro-rakyat. Lalu bagaimana dengan kalian? Apakah kalian juga setuju jika Shin Tae-yong kembali memimpin laga kualifikasi ronde 4 ini? Dan apakah kalian mendukung Erick Thohir untuk tetap melanjutkan jabatannya demi menjaga kestabilan timnas? Jika iya, jangan ragu untuk menyuarakan pendapat kalian di kolom komentar, guys. Timnas U17 Indonesia kalah tipis dari Makedonia Utara, Nova Arianto bongkar masalah fokus pemain. Garuda Asia siap TC di Dubai demi meledak di Piala Dunia U17 2025. Timnas U17 Indonesia mulai mengintensifkan persiapan menuju Piala Dunia U17 2025 yang akan segera digelar. Nova Arianto, yang kini dipercaya memimpin Garuda Asia, membawa para pemain muda untuk menjalani program pemusatan latihan di Bulgaria. Agenda ini dirancang sebagai salah satu langkah penting agar tim semakin siap menghadapi persaingan di turnamen bergengsi tersebut. Dalam rangkaian persiapan, Indonesia sempat menjajal kekuatan Makedonia Utara pada sebuah laga uji coba. Pertandingan yang berlangsung pada Sabtu, tanggal 13 September tahun 2025 itu berakhir dengan kekalahan tipis 0-1 bagi Garuda Muda. Meski hasilnya belum sesuai harapan, Nova menilai duel tersebut tetap memberikan banyak pelajaran penting. Menurutnya, tim kini memiliki gambaran lebih jelas tentang aspek-aspek yang harus diperbaiki sebelum tampil di turnamen sebenarnya. Pelatih berusia 45 tahun itu menekankan bahwa setiap kesalahan yang muncul harus menjadi bahan koreksi. Ia mengingatkan para pemain bahwa lawan di ajang Piala Dunia akan jauh lebih tangguh, sehingga konsentrasi penuh menjadi kunci utama. Nova menyoroti adanya momen ketika anak asuhnya kehilangan fokus di lapangan, yang akhirnya dimanfaatkan lawan untuk mencetak gol. Baginya, detail kecil seperti ini sangat menentukan hasil akhir, sehingga wajib diperbaiki sejak dini. Setelah rangkaian uji coba di Eropa, Timnas U17 Indonesia masih akan melanjutkan program latihan di luar negeri. Pada bulan Oktober, mereka dijadwalkan menggelar training camp di Dubai, Uni Emirat Arab. Fasilitas dan kualitas lawan tanding di kawasan tersebut diyakini bisa memberikan pengalaman berbeda sekaligus menambah jam terbang para pemain muda. Dengan begitu, mereka diharapkan semakin siap menatap atmosfer turnamen dunia. Nova juga menyinggung soal proses seleksi skuad yang akan dibawa ke Piala Dunia U17. Menurutnya, tidak semua pemain bisa lolos begitu saja karena persaingan di dalam tim juga ketat. Hanya mereka yang benar-benar menunjukkan perkembangan, disiplin, dan mental bertanding yang kuat yang akan dipilih untuk membela merah putih di panggung internasional. Sebagai pelatih yang sebelumnya pernah menjadi asisten di timnas senior era Shin Tae-yong, Nova memahami betul standar yang dibutuhkan di level tinggi. Ia ingin menanamkan mental kerja keras dan disiplin sejak dini agar para pemain muda tidak hanya sekadar tampil, tetapi juga mampu bersaing. Harapannya, Garuda Asia bisa membuat kejutan manis di ajang Piala Dunia U17 2025, sekaligus membuka jalan bagi generasi sepak bola Indonesia di masa depan. Nama Matthew Baker hilang dari daftar TC Timnas U17 bikin publik heboh. Nova Arianto bongkar alasan mengejutkan dan pastikan diaspora baru jadi sorotan. Nova Arianto akhirnya memberikan klarifikasi soal absennya Matthew Baker dari daftar pemain yang mengikuti pemusatan latihan Timnas Indonesia U17 di Bali. Nama pemain keturunan Australia tersebut memang menjadi tanda tanya besar setelah tidak tercantum dalam rilis resmi PSSI. Padahal, Baker sebelumnya menjadi salah satu pilar penting Garuda Muda di ajang Piala Asia U17 2025 dan tampil cukup konsisten di lini belakang. PSSI melalui kanal resmi Kita Garuda sudah mengumumkan total 34 pemain yang dipanggil untuk program latihan di Pulau Dewata. Dari jumlah tersebut, terdapat 9 pemain diaspora yang baru pertama kali masuk radar Timnas U17. Mereka antara lain Feike Muller dari Willem II Tilburg, Deston Hoop, Floris de Pagater dari SC Telstar, Noah Pohan dari NAC Breda, Jonah Gaeling dari FC Emmen, Eizar Jacob Tanjung dari Sydney FC,
Lionel De Troy dari Palermo, Azadin Ayoub dari Elverum FC, dan Nicolas dari Rosenborg BK. Kehadiran nama-nama tersebut langsung menjadi sorotan karena memberi warna baru sekaligus menambah persaingan di tim. Meski demikian, absennya Matthew Baker tetap menimbulkan pertanyaan. Nova Arianto menjelaskan bahwa alasan utama tidak dipanggilnya sang pemain adalah faktor situasi yang belum memungkinkan. Ia menegaskan, bukan berarti Baker dicoret dari skuad. Bek muda tersebut masih masuk rencana tim dan kemungkinan akan bergabung pada tahap berikutnya. Program latihan kali ini memang hanya tahap pertama, berlangsung dari tanggal 7 Juli hingga tanggal 10 Agustus tahun 2025, sebagai rangkaian persiapan menuju Piala Dunia U17 2025 di Qatar pada November mendatang. Nova menyebut bahwa tujuan utama TC di Bali adalah untuk melakukan pemantauan perkembangan pemain sekaligus memberi kesempatan pada wajah-wajah baru. Kehadiran para diaspora dianggap penting untuk menambah opsi bagi tim, tetapi tidak serta-merta menjamin mereka langsung menjadi bagian inti. Semua pemain tetap harus menunjukkan performa terbaik agar bisa masuk skuad final. Ia juga menekankan bahwa TC tahap pertama lebih bersifat evaluasi. Pelatih ingin melihat sejauh mana kesiapan pemain lokal maupun diaspora sebelum tim melanjutkan persiapan ke tahap berikutnya, termasuk rencana pemusatan latihan di luar negeri. Nova ingin memastikan komposisi akhir tim benar-benar berisi pemain yang siap secara fisik, mental, dan taktik. Dengan demikian, meski nama Matthew Baker belum hadir di Bali, bukan berarti peluangnya tertutup. Sang pelatih memastikan pintu masih terbuka lebar bagi pemain yang sudah terbukti berkontribusi besar sebelumnya. Yang jelas, Garuda Muda kini berada dalam jalur persiapan yang panjang dan serius agar mampu bersaing di panggung dunia. Piala Dunia U17 2025 pecah rekor dengan format baru 48 tim dan 104 laga sengit. Indonesia satu grup dengan Brasil, Honduras, dan Zambia bikin deg-degan. Piala Dunia U17 2025 tinggal menghitung waktu. Ajang bergengsi antar negara usia muda ini akan berlangsung di Qatar mulai 3 hingga tanggal 27 November tahun 2025. Turnamen kali ini dianggap sangat spesial karena untuk pertama kalinya menggunakan format baru dengan jumlah peserta yang jauh lebih banyak dibanding edisi-edisi sebelumnya. Sebanyak 48 tim dari berbagai penjuru dunia akan ambil bagian, dan total ada 104 pertandingan yang digelar hanya dalam kurun 25 hari. Indonesia kembali menorehkan sejarah dengan memastikan tempat di ajang dunia ini. Garuda Muda masuk ke grup H bersama 3 lawan yang tidak bisa dianggap enteng, Brasil dari Amerika Selatan, Honduras yang dikenal punya permainan cepat, serta Zambia sebagai wakil dari benua Afrika. Pertandingan perdana Indonesia dijadwalkan pada Selasa, tanggal 4 November tahun 2025, menghadapi Zambia di Aspirezone, Al Rayyan, pada pukul 23 waktu Indonesia Barat. Laga ini diprediksi akan menjadi tolok ukur awal seberapa jauh langkah tim asuhan Nova Arianto bisa melangkah di turnamen dunia. Format baru turnamen ini membagi 48 peserta ke dalam 12 grup, masing-masing berisi 4 negara. Dengan sistem seperti ini, kompetisi akan berlangsung lebih panjang dan intens, memberikan kesempatan lebih luas bagi negara-negara non-tradisional untuk unjuk gigi. Tak hanya itu, variasi lawan dari berbagai konfederasi membuat atmosfer Piala Dunia U17 edisi kali ini dipastikan semakin berwarna. Dari Asia, ada sejumlah tim kuat yang turut meramaikan persaingan. Jepang dan Korea Selatan tetap jadi andalan utama, sementara Arab Saudi dan Indonesia juga membawa semangat tinggi untuk berbicara banyak. Dari Eropa, kekuatan besar seperti Jerman, Inggris, Prancis, Italia, hingga Belanda kembali menjadi unggulan. Tidak kalah menarik, Afrika mengirim 10 wakil yang siap tampil mengejutkan, termasuk Nigeria, Ghana, dan tentu Zambia yang satu grup dengan Indonesia. Dari Amerika Selatan, Brasil tetap menjadi sorotan utama dengan reputasi mereka sebagai mesin pencetak pemain berbakat. Selain Brasil, Argentina, Paraguay, Kolombia, Venezuela, hingga Chili juga dipastikan ikut meramaikan. Kehadiran mereka akan membuat kompetisi semakin bergengsi, apalagi tim-tim dari CONMEBOL dikenal sebagai salah satu yang paling produktif melahirkan bintang masa depan. Bagi Indonesia, tantangan di grup H memang berat, namun keikutsertaan di turnamen ini sudah menjadi pencapaian luar biasa.
Dengan persiapan matang, Garuda Muda diharapkan bisa tampil maksimal, memberikan kejutan, dan memperlihatkan perkembangan sepak bola Indonesia di level dunia. Timnas wanita Indonesia jalani TC padat hingga uji coba FIFA Matchday jelang SEA Games 2025. Skuad U17 juga siap tempur di kualifikasi Piala Asia dengan tambahan diaspora. Menjelang akhir tahun 2025, Timnas wanita Indonesia akan menghadapi jadwal yang cukup padat. Garuda Pertiwi, yang saat ini ditangani oleh Akira Higashiyama sebagai pelatih sementara, tengah menjalani pemusatan latihan di Yogyakarta sejak tanggal 11 September hingga awal Oktober. Program ini hanya menjadi bagian awal dari rangkaian persiapan panjang yang sudah disusun. Setelah menyelesaikan agenda di tanah air, skuad akan bertolak ke Jepang untuk melanjutkan training camp demi meningkatkan kualitas teknik dan mental bertanding. Setelah kembali ke Indonesia pada penghujung Oktober, para pemain akan kembali melanjutkan TC di Yogyakarta hingga akhir November. Program ini dirancang agar konsistensi performa tetap terjaga. Di periode yang sama, tim juga dijadwalkan turun pada laga uji coba dalam agenda resmi FIFA Women's Matchday. Lawan tanding memang belum dipastikan, namun PSSI melalui Exco Vivin Cahyani menyebut bahwa proses konfirmasi dengan calon lawan sedang dilakukan. Selain TC dan uji coba, Garuda Pertiwi juga akan kembali berlaga di cabang sepak bola putri SEA Games 2025 Thailand. Kehadiran di event regional ini terbilang istimewa karena Indonesia absen pada 2 edisi terakhir tahun 2021 dan 2023. Sepanjang sejarah, Indonesia baru 5 kali tampil dari total 13 edisi sepak bola putri SEA Games. Prestasi terbaik yang pernah ditorehkan adalah finish di posisi keempat pada tahun 1997 dan 2001. Kehadiran kembali di edisi kali ini diharapkan mampu membuka peluang bagi tim untuk menorehkan catatan lebih baik. Tak hanya tim senior, kelompok usia juga punya agenda penting. Timnas wanita U17 yang dilatih oleh Timo Schweineman akan memulai perjalanan menuju Piala Asia Wanita U17 2026. Pada tanggal 21 September tim akan berkumpul di Batu, Malang, untuk menjalani pemusatan latihan. Skuad sebagian besar diisi oleh pemain yang tampil di Piala AFF U16 Wanita 2025, ditambah beberapa wajah baru untuk memperkuat kedalaman tim. Menariknya, Timo memastikan akan mengandalkan 3 pemain diaspora untuk menambah kekuatan. Mereka adalah Keisa Bulgamin yang sudah lebih dulu tiba di Indonesia, Katarina Stalin yang baru akan bergabung menjelang akhir pemusatan latihan, serta Claudia Schweineman. Pada fase kualifikasi, Indonesia akan bersaing dengan Myanmar, Mongolia, dan Makau. Dengan format hanya juara grup yang berhak lolos, Garuda Muda dituntut tampil maksimal agar bisa mengamankan tiket ke putaran final. Erick Thohir resmi jadi Menpora tapi tetap pimpin PSSI, FIFA angkat bicara soal rangkap jabatan. Publik heboh, benarkah Garuda justru untung besar? Erick Thohir baru saja resmi dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto sebagai Menteri Pemuda dan Olahraga pada pertengahan September tahun 2025. Penunjukan ini membuat posisinya semakin strategis dalam dunia olahraga nasional. Namun, publik kemudian menyoroti fakta bahwa Erick masih menjabat sebagai Ketua Umum PSSI, Federasi Sepak Bola tertinggi di Indonesia. Pertanyaan pun muncul, apakah rangkap jabatan ini diperbolehkan? Menanggapi hal tersebut, Erick dengan tegas menyampaikan bahwa semua keputusan terkait statusnya sebagai Ketua Umum PSSI akan tetap mengacu pada aturan FIFA. Ia menekankan, organisasi sepak bola dunia tersebut sudah memiliki mekanisme baku mengenai kepemimpinan federasi di tiap negara. Selama regulasi yang ada tidak dilanggar, ia merasa tak ada alasan untuk menciptakan polemik. Menurutnya, yang terpenting saat ini adalah bagaimana ia bisa menjalankan amanah di 2 posisi penting tersebut dengan penuh tanggung jawab. Secara regulasi, FIFA memang tidak melarang seorang pejabat publik untuk sekaligus mengemban tugas sebagai ketua federasi sepak bola. Praktik ini bahkan pernah terjadi di banyak negara lain. Erick sendiri juga bukan pertama kali mengalami situasi serupa. Sebelumnya, ia sempat menjadi Menteri BUMN sekaligus memimpin PSSI, dan saat itu tidak ada permasalahan hukum maupun administrasi yang muncul. Erick menegaskan bahwa kepemimpinannya di PSSI tidak akan terganggu meski kini ia memiliki tanggung jawab baru sebagai Menpora.
Ia berkomitmen memastikan sepak bola Indonesia tetap berada pada jalur pembangunan yang berkesinambungan, termasuk menjaga konsistensi program Timnas Indonesia dalam menatap kualifikasi Piala Dunia 2026. Di sisi lain, posisinya sebagai Menpora justru dapat membuka ruang sinergi yang lebih besar antara pemerintah dan federasi sepak bola. Meski begitu, Erik juga menyadari adanya suara-suara kritis yang mempertanyakan efektivitas rangkap jabatan. Ia menilai masukan itu sah-sah saja sebagai bagian dari kontrol publik. Namun, ia menekankan bahwa penilaian utama tetap akan datang dari FIFA, bukan opini semata. Selama mekanisme internasional memberikan lampu hijau, ia akan tetap menjalankan dua peran penting ini secara paralel. Bagi Erik, tantangan ke depan bukan hanya soal jabatan ganda, melainkan bagaimana membuktikan bahwa posisinya bisa memberikan dampak nyata bagi olahraga Indonesia, khususnya sepak bola. Ia berharap, publik bisa melihat kinerja dari hasil yang dicapai, bukan sekadar menilai dari label jabatan yang melekat padanya.